Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok TI 4205 akan menjelaskan tentang materi kalkulus yang akan dibahas kali ini. Perkenalkan dari saya sendiri, Arga Dita Pratama. Nama saya Kansa Lestari. Nama saya Radita Linda Zani Yurisman. Nama saya Ferdi Setiono. Mari kita saksikan video berikut ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjawab soal nomor 1A. Nah, jadi di sini soalnya dari persamaan X sama dengan 1 plus sin T, Y sama dengan min 2 plus cos T, dengan batasan di 0 kurang dari sama dengan T, kurang dari sama dengan B. Nah, tentukanlah persamaan kartesius dalam bentuk X dan Y. Dan kemudian sketsa grafiknya berikut arah dan rentang parameter yang diberikan. Pertama, kita konstranin dulu ke tentukanlah persamaan kartesius. Nah, itu bisa menggunakan rumus itu bisa mencari ini. Lalu langkah berikutnya kita cari cos dan sin kuadrat T-nya dari mana? Dari persamaan X dan Y. Di situ kita ubah menjadi sin sama dengan dan T sama dengan. Nah, kita ubah dulu sin T sama dengan X. Nah, kalau misalnya udah ketemu kayak gini, kita masukin ke persamaan rumus yang ini, sehingga bentuknya akan jadi X Y. Nah, dari sini kita dapat mengetahui bahwa gambar yang kita akan gambar itu gambarnya lingkaran, hanya saja titik pusatnya berada pada 1 dan min 2. Nah, lalu setelah kita mengetahui gambarnya, kita buat sketsa grafiknya berdasarkan si persamaan dari X min 1 kuadrat ditambah Y plus 2 kuadrat sama dengan 1. Nah, itu carinya dengan menggunakan jadi ini tuh kita cari satu-satu berdasarkan si T-nya tuh pada rentan yang diberikan oleh soal. Nah, pertama kita cari dulu di T-nya sama dengan 0. Nah, pada titik 0 kita ketahui bahwa vektornya berada pada di 1i dan min 1j. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa kita mendapatkan titik di 1, min 1. Ya, kita lanjut lagi ke perhitungan ke yang T-nya sama dengan pi per 2. Nah, di sini kita tulis sama aja. Nah, di sini tuh kita mendapatkan hasil 2 karena di sini
1 ditambah sin dari 90 itu kan 1 min 2 ditambah dari cos pi per 2 cos 90 kan 0. Langsung aja 0 J di sini I. Maka kita dapat mengetahui bahwa persamaannya 2I min 2J. Maka kita mendapatkan titik di X 2, Y min 2. Terus kita cari titik selanjutnya, yaitu di mendapatkan sin 1 ditambah sin 180 0 min 2 ditambah cos cos dari 180 kan min 1 ya, min 1 J ini I. Maka kita mendapatkan 1 I min 3 J. Saya mendapatkan titik 1, min 3. Lalu setelah kita mendapatkan titik-titik lingkaran tersebut, kita gambarkan pada grafiknya. Dari sini tuh kita tahu pusatnya di 1, min 2. Kita gambarin di 1, min 2. Berarti di sini kita mendapatkan pusatnya. Terus lanjut lagi ke titik yang di T sama dengan 0. Di T sama dengan 0 kita dapat titiknya di 1, min 1. 1, min 1. Sini berarti. Terus lanjut lagi ke yang pi per 2. Kita dapat titiknya di 2, min 2. 2, min 2. Ini berarti 2. Terus kita dapat titik di T sama dengan pi itu di 1, min 3. 1, min 3. Itu ada di sini. Kita gambarin garisnya beserta arahnya. Jadi kesimpulannya pada grafik tersebut diperoleh gambar setengah lingkaran dengan arahnya ke bawah. Ya mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan nomor 2A. Nomor 2A itu soalnya adalah tentukan kelengkungan atau kurvatur dari persamaan R sama dengan vektor dari T, T kuadrat, T pangkat 3 pada saat T0. Nah, sekarang yang pertama kita lakuin adalah kita masukin T0 pada ke persamaan R ini. Jadi ketika R-nya 0, berarti kita dapat 0,0,0. Nah, setelah itu kita turunkan persamaan R ini. Kita turunin R aksen T sama dengan V T sama dengan 1,2 T, 3 T kuadrat. Nah, kita udah dapat turunan dari persamaan R ini. Lalu kita cari vektor singgung satuannya. Nah, rumus vektor singgung satuan itu adalah T besar sama dengan R aksen T
per nolnya R aksen. Nah, karena kita udah tahu R0 itu R aksen T itu segini, terus kita masukin kalau R aksennya itu 0, T-nya pada saat T0 itu sama dengan 1,0,0. Nah, lalu kita masukin ke rumus yang vektor singgung satuan ini. Berarti ketika T-nya itu 0, berarti R aksen 0 per 0 dari R aksen 0 sama dengan, ini kita tulis kembali 1,0,0 per akar dari ini 1 kuadrat tambah 0 kuadrat ditambah 0 kuadrat, berarti sama dengan 1,0,0 per akar 1 sama dengan 1,0,0. Nah, sekarang kita kan udah dapat T0 yang vektor singgung satuan ini. Nah, tapi kita tuh harus juga cari dari T aksen ini. Nah, karena kita harus nurunin persamaan ini, kita selesai dulu persamaan dari vektor singgung satuan itu apa. Nah, yang pertama, T diketahui di sini. Persamaan yang ini kita tulis. Nah, setelah itu kita mau turunin persamaan ini kan, berarti nah ini aku misalin, aku ubah bentuknya jadi kayak gini ya. Ini tuh kan bisa ditulis nah, dari sini. Setelah itu aku misalin kalau yang D ini bentuknya jadi kayak gini kan, ini tuh U1. Nah, berarti turunan dari T aksen ini tuh kita misalin ya, misal
dua bentuk ini jadi berarti V aksen turunan dari V-nya itu adalah plus. Nah, setelah itu baru kita masukin ke rumus yang ini. Nah, kalian tahu kan bentuk kalau misalkan kalau turunan bentuknya U per V itu kan jadi bentuknya U aksen dikali V dikurangin U kali V aksen per V kuadrat kan. Nah, caranya tuh kayak gini. Nah, kita masukin ke sini. Berarti turunan U1 itu kan 0. Itu kita dapatkan persamaan T aksennya yaitu dapat persamaan T aksennya sekarang. Nah, ini persamaan T aksen. Terus kita masukin ketika kita masukin T-nya 0. Jadi T aksen T-nya 0 itu sama dengan kita masukin ke persamaan ini. Kita dapat
Jadi kita dapat T aksen 0 itu sama dengan 0,2,0. Kita dapat T aksen 0 nya. Sekarang kita cari kappa. Kita tahu kappa itu rumusnya kan sama dengan norm dari T aksen T per norm dari R aksen T. Nah, kita kan udah dapat tuh tadi K itu sama dengan T aksen 0 per norm dari R aksen 0. Nah, kita dapat di sana kalau T aksen 0 itu kan akar dari 0 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 0 kuadrat per, jadi saya udah hapus kalau R aksen 0 itu kalau R aksen T itu kan tadi kita dapat 1,2T, 3T kuadrat kan, berarti R aksen 0 nya itu sama dengan 1,0,0 ya kan. Nah, kita tadi di awal dapat ini, kita masukin ini ke sini. Nah, setelah itu kita juga bisa cari jari-jari kelengkungan atau R-nya. Nah, R ini rumusnya R sama dengan 1 per kappa sama dengan 1 per 2 sama dengan 0, jadi kita udah dapat kappa sama jari-jari kelengkungan. Sekian, terima kasih. Jadi kali ini saya akan menjelaskan soal nomor 1B. Nah, soal nomor 1B ini kita akan mencari titik kritis dan semua jenis titik kritis dari suatu fungsi. Nah, ini ada fungsinya itu f dalam kurung x, y sama dengan x pangkat 4 tambah y pangkat 4 min 4xy plus 2. Nah, agar mempermudah, lebih baik kita cari semua turunan parsialnya dulu. Yang pertama itu ada fx, x, y. Nah, fx ini itu turunan fungsi yang ini, tapi yang mengandung nilai x-nya aja. Berarti itu x4 sama min 4xy. Jadi kalau diturunin nanti jadinya 4x pangkat 3 min 4y. Terus kita cari f, x, x, y. Itu berarti dia itu berpatokannya sama si turunan yang ini yang fx, bukan ke fungsi yang atasnya lagi. Terus dilihat lagi, cuman yang punya nilai x nya aja, berarti itu 12x kuadrat. Terus kita cari juga di sini f, xy, x, y. Nah, si fx ini kita patokannya sama kayak yang ini, tapi kita cuma lihat si nilainya yang punya variabel y aja. Nah, itu berarti min 4 y, jadinya min 4. Lalu sini kita cari juga fy, xy nya berapa. Fy, x, y. Dia itu merupakan turunan dari fungsi yang ini, tapi yang mempunyai variabel y aja. Berarti jadinya 4 y pangkat 3 min 4x. Terus kita cari juga di sini fy, x, y. Itu berarti dia turunan y, tapi dari yang ini, itu berarti 12y kuadrat. Nah, di sini itu kita nggak perlu nyari turunan f, y, x nya karena dia nilainya bakal sama kayak f, x, y. Kamu bisa lihat kalau misalnya f, y, x berarti turunan dari sini, tapi dilihat cuma x nya aja. Itu hasilnya bakal min 4 sama kayak gini. Terus setelah itu sekarang kita cari titik kritisnya. Titik kritisnya itu dicari dengan cara turunan parsial pertama sama dengan 0. Jadi di sini fx dalam kurung x, y sama dengan 0. Nah, f sama satu lagi
Y sama dengan 0. Nah, fx tadi yang ini kan, jadi nanti dimasukin aja 4x pangkat 3 min 4y sama dengan 0. Ini 4-nya, oh enggak, dipindah ruas, si min 4y nya pindah ke sini, jadi 4x pangkat 3 sama dengan 4y. Nah, 4y itu sama dicoret, habis dapat x pangkat 3 sama dengan y. Terus yang ini juga kita masukin yang ini 4y pangkat 3 min 4x sama dengan 0. Di sini 4y pangkat 3 sama dengan 4x. 4-nya habis, jadi y pangkat 3 sama dengan x. Nah, kan dari sini belum bisa terselesaikan apapun. Ini bisa kita substitusi y-nya jadi x pangkat 3 atau enggak si x-nya jadi y pangkat 3. Nah, di sini saya mau substitusi si y-nya jadi x pangkat 3. Kita masukin persamaan pertamanya. Nah, dari x ini kita bakal dapat nilai x-nya itu karena kita udah dapat nilai x-nya, terus sekarang kita bisa cari nilai y-nya berapa. Dimasukin lagi ke persamaan 1 yang ini y. Nah, dari sini kita bakal dapat titik kritisnya itu setelah dapat titik kritisnya itu kita masukin si titiknya ini ke fungsi yang pertama ini. Kita udah dapat nilai masing-masing titiknya, kita masukin ke rumus diskriminan. Rumus diskriminan itu D sama dengan fxx kali fyy dikurang fxy kuadrat. Kenapa yang ini kuadrat? Karena nilai fxy sama fyx itu bakal sama. Biar lebih gampang kita gambar tabel aja. Nah, kita masukkan dulu yang 0,0. Kan di sini berarti dia x-nya 0, y-nya 0, terus nilai fx-nya tadi 2. Terus fxx itu tadi dari sana ada 12x kuadrat. 12x kuadrat dimasukin x-nya 0, berarti nanti fxx-nya 0. Fy itu 12y kuadrat dimasukin y-nya 0, dapat 0 juga. Fx-nya itu konstan, min 4. Terus buat nyari d-nya kita masukin rumus ini, berarti 0 dikali 0 dikurang min 4 kuadrat, jadi hasilnya min 16. Karena dia d-nya kurang dari 16, berarti dia titik pelan. Terus kita masukin ke 1,1. Kita masukin ke rumus ini, 12 kali 12 dikurang min 4 kuadrat, berarti 144 dikurang 16 itu jadi 128.
karena dia D-nya lebih besar daripada 0, terus X-nya lebih besar dari 0 juga, maka dia minimum. Terus yang terakhir kita masuk juga min. Nah, berarti kesimpulannya itu pada saat titiknya itu 0,02, yaitu titik pelanggan dengan nilai 2. Sedangkan pada saat titiknya 1,1, dia itu lokal minimum dan nilainya 0. Terus juga pada saat titiknya min 1, itu dia lokal minimum dengan nilai 0. Sekian untuk penjelasan nomor 1B. Terima kasih telah menyaksikan. Nah, di sini ada soal 2B. Diketahui nih fungsi fxy sama dengan 9 min 2x tambah 4y dikurang x kuadrat dikurang 4y kuadrat. Nah, di sini itu kita menentukan titik kritis dan jenis titik kritisnya. Langkah pertama yaitu kita harus mencari turunan fx dan turunan fy. Yang pertama nih kita mencari turunan pertama dari si fx. Turunan fx itu kita bisa dapat dari variabel yang mengandung unsur x. Itu ada min 2x dan min x kuadrat. Bisa kita tulis turunannya ini berarti min 2 min 2x. Nah, setelah kita mendapatkan turunan pertama, kita bisa mencari turunan x yang kedua. Turunan x yang kedua itu didapat dari turunan x yang pertama. Itu bisa kita tulis min 2. Lalu sekarang kita mencari turunan fxy. Turunan fxy ini didapat dari turunan fx. Tapi ini kan fxy. Fxy itu mengandung unsur x dan mengandung unsur y. Tapi di sini kan nggak ada y, jadi kita bisa tulis 0. Nah, lalu kita mencari turunan fy. Turunan fy itu yang mengandung unsur y di sini dari fungsi pertama, roda 4y dan min 4y kuadrat. Di sini bisa kita tulis 4 min 8y. Lalu kita mencari fy. Sama seperti fxx, fy itu merupakan turunan kedua dari si fy. Bisa kita tulis min 8. Sekarang kan udah dicari nih, udah dapat turunan dari fx dan turunan fy. Sekarang kita mencari titik kritis dengan menggunakan turunan parsial. Nah, lalu turunan parsial ini ada dua nih, fx sama dengan 0 dan fy sama dengan 0. Nah, sini bisa kita tulis fx ini didapat dari ini. Nah, kan udah dapat nih titik x dan titik y. Nah, sehingga bisa ditulis di sini titik kritis sama dengan min 1,5. Nah, tadi kan fungsi yang pertamanya itu ini 9 min 2x plus 4y min x kuadrat min 4y kuadrat. Di sini tulis lagi. Nah, dari fungsi ini si x sama si y nya ini kita masukin angka dari titik kritis ini. Setelah kita mendapatkan hasil 11 ini, kita mencari
diskriminan dengan rumus D sama dengan fxx dikali fyy dikurang fxy kuadrat. Nah, fxx, fyy dan fxy itu bisa kita ambil dari sini min 2, terus fyy nya min 8 dan fxy nya 0. Bisa kita tulis di sini. Nah, kan udah didapatkan nih si D-nya itu 16 dan dari sini kita bisa dapat 11, sehingga bisa kita simpulkan bahwa D itu lebih besar dari 0 dan fxx kurang dari 0. fxx kurang dari 0 ini dari sini. fxx itu sama dengan 2. Sehingga ini kesimpulannya ini merupakan titik lokal maksimum. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Oke, itu saja dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.